Hidup adalah misteri yang seringkali melampaui imajinasi kita. Kisah Rohmat, seorang tukang bangunan di Arab Saudi, membuktikan bahwa cinta sejati bisa ditemukan di tempat yang paling tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai cerita penuh haru ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Yuk, kita mulai. Rohmat adalah seorang pria sederhana yang lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Kehidupannya penuh dengan perjuangan, terlebih setelah ayahnya meninggal dunia ketika ia masih duduk di bangku SMP. Sebagai anak sulung, Rohmat merasa bertanggung jawab untuk membantu ibunya menghidupi keluarga, termasuk dua adik perempuannya yang masih kecil. Di usia 18 tahun, ia harus berhenti sekolah demi bekerja di sawah dan mengambil pekerjaan serabutan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hari-hari dilaluinya dengan peluh bercampur doa. "Ibu, sabar ya. Kalau Allah mengizinkan, suatu hari nanti kita akan hidup lebih baik," kata Rohmat setiap kali melihat ibunya termenung di beranda rumah yang sudah rapuh dimakan usia. 5 tahun kemudian, ketika Rohmat sudah memasuki usia 23 tahun, ia mendengar kabar bahwa menjadi tenaga kerja Indonesia, TKI, di luar negeri bisa memberikan penghasilan yang jauh lebih besar. Ia ragu pada awalnya, tetapi kebutuhan hidup yang mendesak membuatnya mantap mengambil keputusan itu. Setelah melalui berbagai proses pendaftaran dan pelatihan, Rohmat akhirnya mendapat kontrak kerja sebagai tukang bangunan di Arab Saudi. Sebelum berangkat, ia memeluk erat ibunya sambil berkata, "Ibu, doakan saya. Saya akan bekerja keras demi kita semua." Hatinya berat meninggalkan desa tercinta, tetapi tekadnya sudah bulat untuk mengubah nasib keluarganya. Ketika pesawat yang ditumpangi Rohmat mendarat di Jeddah, ia merasa gugup sekaligus takjub melihat negeri yang jauh berbeda dari kampung halamannya. Bangunan tinggi menjulang, jalanan lebar yang dipenuhi mobil-mobil mewah, dan suasana yang terasa asing membuat Rohmat sedikit cemas. "Ya Allah, semoga Engkau melindungi saya di negeri ini," doanya dalam hati. Rohmat kemudian diantar ke sebuah perusahaan konstruksi yang menjadi tempatnya bekerja. Hari pertama kerja, Rohmat langsung dihadapkan pada kenyataan yang berat. Ia harus mengangkat bahan bangunan di bawah terik matahari yang menyengat, sementara komunikasinya dengan rekan kerja lain cukup terbatas karena kendala bahasa. Namun, Rohmat tidak menyerah. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk melaksanakan sholat subuh dan memulai harinya dengan doa. "Allahumma barik lana fima rozaktana," gumamnya sebelum menyantap sarapan sederhana yang disediakan perusahaan. Rekan-rekan kerjanya mulai menghormati Rohmat karena ia rajin, jujur, dan tidak pernah mengeluh meskipun pekerjaannya sangat melelahkan. Rohmat pun sering mengingatkan dirinya, "Aku di sini bukan untuk bersenang-senang. Setiap tetes keringat ini adalah demi ibu dan adik-adikku di kampung." Setelah beberapa bulan bekerja, Rohmat ditugaskan untuk bergabung dalam proyek renovasi sebuah villa mewah milik seorang wanita Arab. Villa itu terletak di kawasan elit Riyadh, dikelilingi oleh taman-taman yang indah dan pagar tinggi yang menunjukkan betapa berharganya tempat itu. Ketika Rohmat pertama kali tiba di villa tersebut, ia terpukau melihat kemegahan bangunannya. "Masya Allah, ini seperti istana dalam dongeng," bisiknya sambil memandangi kubah besar yang berdiri kokoh di tengah villa. Namun, rasa kagum Rohmat tidak membuatnya lalai dari tugas. Bersama rekan-rekannya, ia segera mulai bekerja sesuai arahan mandor. Setiap hari, Rohmat mengangkat bahan bangunan, mengecat dinding, dan memperbaiki lantai marmer yang rusak. Semua itu dilakukan di bawah pengawasan ketat, karena pemilik villa menginginkan hasil yang sempurna. Meski pekerjaannya berat, Rohmat tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab. "Kalau aku bekerja dengan baik, mungkin rezekiku akan bertambah," pikirnya. Pemilik villa, seorang wanita bernama Anisyah, akhirnya datang untuk memeriksa progres renovasi. Anisyah adalah seorang janda kaya berusia 35 tahun yang ditinggal suaminya beberapa tahun lalu. Ia memiliki aura yang anggun dan wibawa yang kuat, membuat siapapun yang melihatnya merasa terintimidasi sekaligus terpesona. Ketika Anisyah berjalan mendekati lokasi pekerjaan, Rohmat yang sedang mengangkat tumpukan keramik langsung menundukkan pandangannya.
Ia tahu betul bagaimana etika seorang pekerja di hadapan majikannya. "Assalamualaikum," sapa Anisyah dengan suara lembut namun tegas. Rohmat, yang jarang mendengar majikan perempuan memberikan salam, sedikit terkejut. Ia buru-buru menjawab, "Waalaikumsalam, Madam. Ada yang bisa saya bantu?" Anisyah hanya tersenyum tipis sebelum berbicara dengan mandor proyek. Namun, dalam hati Anisyah memperhatikan Rohmat. Ia berbeda dari para pekerja lain yang terlihat kasar dan terburu-buru. Rohmat tampak sopan, tenang, dan tidak pernah lupa menunjukkan rasa hormat. Suatu sore, saat Rohmat sedang memperbaiki lantai di taman, sebuah insiden kecil terjadi. Kakinya terkena pecahan keramik yang tajam, membuatnya mengerang pelan. Darah mengalir dari luka di tumitnya, tetapi Rohmat tetap berusaha melanjutkan pekerjaannya. "Tidak apa-apa, ini hanya luka kecil," katanya kepada dirinya sendiri sambil menahan sakit. Namun, Anisyah yang kebetulan sedang berada di dekat taman melihat kejadian itu. "Kamu terluka. Kenapa tidak berhenti bekerja?" tanya Anisyah dengan nada khawatir. Rohmat mencoba tersenyum, meskipun wajahnya pucat. "Maaf, Madam. Saya tidak ingin memperlambat pekerjaan," jawabnya. Anisyah segera memanggil pembantu rumah tangga untuk membawa kotak P3K. Dengan tangan lembut, Anisyah membersihkan luka Rohmat dan membalutnya dengan perban. "Kamu harus lebih berhati-hati. Kesehatanmu lebih penting daripada pekerjaan ini," kata Anisyah. Dalam hati, Rohmat merasa terharu. Ia tidak menyangka bahwa seorang wanita seperti Anisyah, yang terlihat begitu berwibawa, memiliki hati yang begitu lembut. "Terima kasih, Madam. Saya akan lebih berhati-hati," ucap Rohmat dengan suara lirih. Momen itu menjadi awal dari hubungan yang lebih dekat antara Rohmat dan Anisyah, meskipun saat itu mereka belum menyadari apa yang akan terjadi di masa depan. Setelah insiden kecil di taman, Anisyah mulai memperhatikan Rohmat lebih sering. Meskipun Rohmat hanyalah seorang tukang bangunan, ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Anisyah merasa tertarik. Bukan penampilan atau statusnya, tetapi sikap Rohmat yang begitu tulus dan penuh tanggung jawab. Suatu sore, ketika semua pekerja sedang beristirahat, Anisyah melihat Rohmat duduk di sudut taman sambil menikmati bekalnya. Wajahnya terlihat tenang, meski tubuhnya tampak lelah setelah seharian bekerja. Dengan rasa ingin tahu yang tiba-tiba, Anisyah mendekatinya. "Rohmat," panggil Anisyah lembut. Rohmat yang sedang asyik menyantap makanannya segera berdiri dan membungkuk hormat. "Iya, Madam. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Rohmat dengan sopan. Anisyah tersenyum kecil. "Tidak, duduk saja. Aku hanya ingin tahu, dari mana asalmu?" Rohmat terlihat sedikit canggung, tetapi ia menjawab, "Saya dari Jawa Tengah, Madam. Desa kecil, tapi sangat indah." Anisyah mengangguk. "Kamu pasti merindukan keluargamu, ya?" tanya Anisyah lagi. Mendengar pertanyaan itu, mata Rohmat sedikit berkaca-kaca. "Iya, Madam. Saya merindukan ibu dan adik-adik saya. Tapi saya harus di sini untuk mereka." Anisyah merasa hatinya tersentuh. Ia tidak menyangka seorang pria sederhana seperti Rohmat memiliki cinta yang begitu besar untuk keluarganya. Percakapan sederhana itu menjadi awal dari kedekatan mereka. Anisyah sering mencari alasan untuk berbicara dengan Rohmat, baik tentang pekerjaan maupun tentang kehidupannya di desa. Sementara Rohmat, meskipun merasa canggung, mulai nyaman berbicara dengan Anisyah yang ternyata tidak seangkuh yang ia bayangkan. Suatu hari, Anisyah sengaja mengundang Rohmat untuk duduk bersama di salah satu sudut taman yang telah selesai direnovasi. Sore itu angin sepau-sepau berhembus, membuat suasana terasa nyaman. Anisyah membawa 2 cangkir teh dan menyodorkan satu kepada Rohmat. "Duduklah, Rohmat. Aku ingin mendengar lebih banyak tentang kamu," katanya. Rohmat ragu sejenak, tetapi akhirnya duduk setelah Anisyah memintanya dengan nada tegas namun lembut. "Ceritakan padaku tentang keluargamu," pinta Anisyah. Rohmat tersenyum tipis, meskipun ada gurat kesedihan di matanya. "Saya adalah anak sulung dari 3 bersaudara, Madam. Ayah saya meninggal ketika saya masih kecil,
Jadi sejak SMP saya harus membantu ibu bekerja di sawah. Setelah lulus SMA, saya memutuskan untuk merantau demi membiayai sekolah adik-adik saya. Saya ingin mereka memiliki kehidupan yang lebih baik, katanya. Anisyah mendengarkan dengan penuh perhatian. Kamu tidak pernah merasa berat menjalani semua itu? Tanyanya. Rohmat menghela napas. Kadang saya merasa lelah, Madam, tapi setiap kali saya ingat senyum ibu saya, semua itu terasa ringan. Bagi saya, kebahagiaan mereka adalah segalanya. Mata Anisyah mulai berkaca-kaca. Ia tidak menyangka pria di depannya memiliki hati yang begitu besar. Ia menyadari bahwa Rohmat bukan hanya pekerja keras, tetapi juga sosok yang penuh kasih dan tanggung jawab. Seiring waktu, Anisyah mulai merasa nyaman berbicara dengan Rohmat. Ia yang selama ini menjaga jarak dengan orang lain, kini merasa bahwa Rohmat adalah seseorang yang dapat ia percaya. Suatu malam, saat Rohmat sedang memperbaiki lampu di teras villa, Anisyah keluar dengan segelas jus dingin. Rohmat, istirahat dulu. Kamu sudah bekerja terlalu keras hari ini, katanya. Rohmat tersenyum sambil menerima gelas itu. Terima kasih, Madam. Saya hanya ingin menyelesaikan pekerjaan ini sebelum hari gelap, jawabnya. Anisyah duduk di dekat Rohmat dan mulai berbicara. Tahukah kamu, Rohmat, hidupku sebenarnya tidak seindah yang terlihat, katanya tiba-tiba. Rohmat menghentikan pekerjaannya dan menatap Anisyah dengan penuh perhatian. Saya tidak mengerti, Madam. Anda memiliki segalanya, kata Rohmat. Anisyah tersenyum pahit. Memang benar, aku memiliki harta dan kemewahan. Tapi sejak suamiku meninggal, aku merasa kesepian. Banyak orang mendekatiku hanya karena uang, bukan karena mereka benar-benar peduli, ujarnya. Rohmat terdiam. Ia bisa merasakan kesedihan yang mendalam dalam suara Anisyah. Madam, saya percaya bahwa setiap ujian yang Allah berikan pasti memiliki hikmah. Anda adalah wanita yang kuat, kata Rohmat mencoba menghibur. Anisyah tersenyum tipis. Dalam hati, ia merasa bahwa Rohmat adalah satu-satunya orang yang bisa melihatnya sebagai manusia, bukan hanya sebagai wanita kaya. Setiap percakapan antara Rohmat dan Anisyah membawa mereka lebih dekat. Rohmat mulai melihat sisi lain dari Anisyah, seorang wanita yang sebenarnya rapuh di balik penampilannya yang anggun. Sementara itu, Anisyah merasa bahwa Rohmat adalah seseorang yang tulus dan berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Suatu sore, saat Anisyah sedang menyiram bunga di taman, ia melihat Rohmat sedang memperbaiki pagar yang rusak. Rohmat, kamu tidak lelah? Tanyanya. Rohmat tersenyum sambil mengusap keringat di dahinya. Lelah itu biasa, Madam. Yang penting pekerjaan ini selesai dengan baik, jawabnya. Anisyah mendekat dan berkata, kamu selalu bekerja keras. Apa kamu tidak pernah memikirkan dirimu sendiri? Rohmat terdiam sejenak. Kadang-kadang saya ingin memikirkan diri sendiri, Madam. Tapi saya selalu ingat bahwa ada orang-orang yang bergantung pada saya. Itu yang membuat saya terus kuat, ujarnya. Anisyah merasa hatinya tersentuh. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Rohmat bukan sekadar rasa kagum. Hari-hari berlalu, dan Anisyah merasa semakin sulit menyembunyikan perasaannya. Ia sering memikirkan Rohmat, tentang ketulusan dan kerja kerasnya. Suatu malam, Anisyah duduk di balkon villa sambil memandangi bintang-bintang. Pikirannya penuh dengan bayangan Rohmat. Kenapa aku merasa seperti ini? Dia hanya seorang pekerja biasa, pikirnya. Namun, hatinya berkata lain. Anisyah sadar bahwa apa yang ia rasakan adalah cinta. Cinta yang muncul dari ketulusan hati Rohmat. Sementara itu, Rohmat juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia sering memikirkan Anisyah, tentang bagaimana wanita itu selalu memperlakukannya dengan baik dan peduli padanya. Namun, Rohmat menahan perasaannya. Aku hanya seorang tukang bangunan. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki perasaan seperti ini pada majikanku? Pikirnya. Keduanya terus memendam perasaan masing-masing, tidak berani mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di hati mereka. Namun, takdir telah menyiapkan kejutan besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Satu sore yang cerah,
Anisyah mengundang semua pekerja untuk makan bersama di taman villa sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka. Suasana penuh canda tawa, tetapi Rohmat lebih banyak diam, menjaga sikap sebagai seorang pekerja. Anisyah, yang memperhatikan Rohmat dari kejauhan, memutuskan untuk mendekatinya. "Rohmat, kenapa kamu tidak ikut bergabung dengan yang lain?" tanya Anisyah sambil duduk di kursi taman di sebelahnya. Rohmat tersenyum kecil, menunduk hormat. "Saya merasa tidak enak, Madam. Ini acara Anda. Saya hanya pekerja," katanya pelan. Anisyah menghela napas, lalu menatap Rohmat dengan pandangan serius. "Rohmat, kamu bukan sekadar pekerja. Kamu adalah bagian dari orang-orang yang membuat hidupku terasa lebih baik. Aku menghargai setiap usaha yang kamu lakukan di sini," kata Anisyah tulus. Perkataan itu membuat Rohmat terdiam. Ia merasakan kehangatan yang tidak biasa dari Anisyah, tetapi ia tidak ingin mengartikannya lebih dari sekadar kebaikan seorang majikan. "Terima kasih, Madam. Itu adalah tanggung jawab saya," jawab Rohmat sambil mencoba menenangkan dirinya. Namun, dalam hati Anisyah, kata-kata itu bukanlah basa-basi. Ia mulai menyadari bahwa Rohmat adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa nyaman dan diterima apa adanya. Ia bukan hanya seorang pekerja keras, tetapi juga sosok yang rendah hati dan penuh tanggung jawab, kualitas yang jarang ia temukan dalam hidupnya. Beberapa minggu kemudian, Anisyah memutuskan untuk berbicara lebih dalam dengan Rohmat. Ia mengundangnya untuk minum teh di teras villa, sesuatu yang belum pernah ia lakukan dengan pekerjanya sebelumnya. Malam itu, angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga mawar dari taman. Rohmat terlihat gugup saat duduk di hadapan Anisyah, merasa ini bukanlah sesuatu yang biasa. "Madam, ada yang ingin Anda bicarakan?" tanyanya sopan. Anisyah memandang Rohmat dengan mata yang berbinar, lalu berkata, "Rohmat, aku ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang hidup. Apa yang kamu harapkan di masa depan?" Rohmat terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada penuh ketulusan, "Madam, hidup saya sederhana. Saya hanya ingin keluarga saya bahagia. Jika saya bisa membangun rumah untuk ibu dan menyekolahkan adik-adik saya sampai mereka sukses, itu sudah cukup bagi saya." Mendengar itu, Anisyah merasa hatinya semakin tertarik pada Rohmat. "Kamu selalu memikirkan orang lain, Rohmat. Tapi bagaimana dengan kebahagiaanmu sendiri?" tanyanya. Rohmat terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia berpikir sejenak sebelum menjawab. "Kebahagiaan saya adalah melihat orang-orang yang saya cintai bahagia, Madam." Anisyah tersenyum pahit. Ia ingin memberitahu Rohmat apa yang ia rasakan, tetapi ia masih ragu apakah perasaannya akan diterima. Tidak lama setelah percakapan itu, Anisyah memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Ia tidak ingin menunda lagi karena semakin lama ia menyembunyikan perasaannya, semakin berat beban di hatinya. Suatu pagi, ketika Rohmat sedang bekerja di taman, Anisyah mendatanginya dengan langkah mantap. Rohmat yang melihat Anisyah mendekat segera berdiri, tetapi Anisyah meminta agar ia tetap duduk. "Ada yang ingin aku katakan padamu, Rohmat," kata Anisyah dengan suara yang sedikit bergetar. Rohmat menatapnya dengan penuh perhatian. "Tentu, Madam. Apa yang bisa saya bantu?" tanya Rohmat dengan nada rendah. Anisyah menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Rohmat, aku tahu ini mungkin terdengar aneh. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku merasa ada sesuatu yang berbeda sejak mengenalmu." Rohmat terdiam, bingung dengan apa yang ia dengar. "Maksud Anda, Madam?" tanyanya hati-hati. Anisyah mencoba mengumpulkan keberanian. "Rohmat, aku merasa bahwa aku mencintaimu. Kamu telah membuatku melihat dunia dengan cara yang berbeda. Aku tahu kita berasal dari dunia yang berbeda, tapi hatiku berkata bahwa kamu adalah orang yang tepat untukku." Perkataan itu membuat Rohmat terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang wanita seperti Anisyah bisa memiliki perasaan terhadapnya. "Madam, saya tidak tahu harus berkata apa," jawab Rohmat pelan, suaranya gemetar. Setelah pengakuan itu, Rohmat merasa bimbang. Di satu sisi, ia juga memiliki perasaan terhadap Anisyah, tetapi di sisi lain,
Ia merasa bahwa perbedaan status sosial mereka terlalu besar untuk diabaikan. Malam itu, Rohmat duduk sendirian di kamarnya, mencoba merenungkan apa yang baru saja terjadi. Ya Allah, apakah ini ujian atau rezeki? Aku tidak tahu harus bagaimana, gumamnya sambil memegang tasbih di tangannya. Pagi harinya, Rohmat memutuskan untuk berbicara dengan Anisyah. Ia menemui Anisyah di ruang tamu villa dan berkata, "Madam, saya ingin bicara." Anisyah yang sedang membaca buku menatap Rohmat dengan penuh harap. "Tentu, Rohmat, ada apa?" tanyanya. Rohmat menarik napas panjang sebelum berkata, "Madam, saya sangat menghormati Anda, tetapi saya merasa bahwa saya tidak pantas untuk Anda. Saya hanya seorang pekerja biasa." Anisyah menggeleng pelan, lalu berkata, "Rohmat, cinta tidak mengenal status. Yang aku lihat adalah hatimu, bukan posisimu. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan." Perkataan itu membuat Rohmat semakin bingung, tetapi juga menyentuh hatinya. Ia mulai menyadari bahwa mungkin takdir benar-benar sedang membawanya ke arah yang tidak pernah ia bayangkan. Setelah merenung selama beberapa hari, Rohmat akhirnya mengambil keputusan. Ia menemui Anisyah di taman pada suatu sore yang tenang. "Madam, saya sudah memikirkan semuanya," katanya dengan nada serius. Anisyah menatap Rohmat dengan penuh harap. "Dan apa keputusanmu, Rohmat?" tanyanya. Rohmat menatap Anisyah dalam-dalam sebelum berkata, "Jika Anda benar-benar yakin, maka saya akan menerima perasaan Anda. Tetapi saya ingin semuanya dilakukan dengan cara yang benar, sesuai dengan ajaran agama kita." Anisyah tersenyum bahagia mendengar jawaban Rohmat. "Tentu, Rohmat, aku juga ingin hubungan kita diberkahi oleh Allah. Aku akan berbicara dengan keluargaku dan meminta izin mereka," katanya. Dalam hati, Rohmat merasa lega sekaligus gugup. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa cinta yang tulus akan menemukan jalannya. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan untuk membicarakan hubungan mereka kepada keluarga Anisyah. Rohmat terus berdoa agar segala sesuatunya berjalan lancar. Ia tahu bahwa cintanya pada Anisyah adalah sebuah anugerah, tetapi ia juga sadar bahwa tantangan besar menanti di depan mereka. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Anisyah mengumpulkan keluarganya di ruang utama villa untuk menyampaikan kabar yang akan mengubah hidupnya. Di hadapan saudara-saudaranya yang berpakaian formal dan berwibawa, Anisyah berdiri dengan tenang, tetapi hatinya berdebar keras. Rohmat, yang diminta hadir, duduk di sudut ruangan dengan kepala tertunduk. Ia merasa kecil di tengah kemegahan villa dan tatapan tajam para anggota keluarga Anisyah. "Saudara-saudaraku, aku memanggil kalian ke sini karena ada sesuatu yang penting yang ingin kusampaikan." Anisyah memulai dengan suara mantap. Salah satu kakaknya, Khalid, yang selalu bersikap protektif, segera bertanya, "Apa yang begitu penting, Anisyah? Mengapa kamu terlihat sangat serius?" Anisyah menarik napas panjang sebelum menjawab, "Aku ingin menikah." Ruangan itu seketika hening, tetapi tidak lama kemudian Khalid tersenyum kecil. "Itu berita baik. Jadi, siapa pria beruntung itu? Apakah dia dari keluarga terpandang?" tanya Khalid. Anisyah menggeleng pelan dan berkata, "Orang yang ingin aku nikahi adalah Rohmat." Semua mata langsung tertuju pada Rohmat. Khalid terkejut. Wajahnya berubah masam. "Anisyah, kamu bercanda, bukan? Bagaimana bisa kamu memilih seorang tukang bangunan?" tanyanya dengan nada tinggi. Rohmat merasa wajahnya memanas, tetapi ia tetap diam. Anisyah menatap Khalid dengan tegas. "Aku serius, Khalid. Rohmat adalah orang yang membuatku merasa hidup kembali. Aku tidak peduli dengan statusnya, karena aku mencintainya." Namun, penjelasan Anisyah tidak diterima begitu saja. Khalid dan anggota keluarga lainnya mulai berdebat. Sebagian besar menolak keras keputusan Anisyah. Rohmat hanya bisa duduk diam, merasa kecil dan tak berdaya. Di dalam hatinya, ia terus berdoa agar Allah memberikan jalan keluar terbaik. Perdebatan itu berlangsung selama berjam-jam, tetapi Anisyah tidak mundur sedikit pun.
Ia menjelaskan betapa Rohmat adalah seorang pria yang tulus, jujur, dan bertanggung jawab. Aku sudah cukup melihat orang-orang yang hanya mendekatiku karena harta. Rohmat berbeda. Dia mencintaiku karena aku, bukan karena apa yang aku miliki, katanya dengan suara yang bergetar. Namun, Khalid tetap bersikeras. Anisyah, kamu adalah bagian dari keluarga terhormat. Menikah dengan pria seperti dia akan mencoreng nama baik keluarga kita, katanya dengan nada keras. Anisyah menatap Khalid dengan air mata yang mulai mengalir. Khalid, selama ini aku menjalani hidup untuk memenuhi harapan orang lain. Bukankah aku juga berhak untuk bahagia? Tanyanya. Mendengar itu, sebagian anggota keluarga mulai melunak. Ibu Anisyah, yang sebelumnya diam, akhirnya angkat bicara. Anisyah, aku hanya ingin melihatmu bahagia. Jika Rohmat adalah pilihanmu, aku akan mendukungmu. Tetapi aku ingin tahu apakah dia benar-benar pria yang bisa diandalkan, katanya sambil menatap Rohmat. Rohmat yang sedari tadi diam akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Madam, saya tahu bahwa saya bukan orang yang sempurna, tapi saya bersumpah di hadapan Allah, saya akan menjaga Anisyah dengan seluruh kemampuan saya. Saya tidak punya banyak harta, tetapi saya punya hati dan tekad yang tulus, katanya dengan suara yang mantap. Kata-kata Rohmat membuat suasana ruangan itu kembali hening. Khalid, meskipun masih menolak, akhirnya memberi Rohmat kesempatan untuk membuktikan dirinya. Rohmat, jika kamu benar-benar serius dengan adikku, maka tunjukkan bahwa kamu pantas untuknya. Aku ingin melihat seberapa jauh kamu mau berjuang demi dia, katanya dengan nada menantang. Rohmat menerima tantangan itu dengan kepala tegak. Hari-hari berikutnya menjadi ujian bagi Rohmat. Khalid memberinya tugas-tugas berat, mulai dari pekerjaan fisik hingga tanggung jawab yang membutuhkan kecerdasan. Rohmat tidak pernah mengeluh, meskipun tubuhnya lelah dan pikirannya terkuras. Ia tahu bahwa ini adalah cara Khalid untuk menguji ketulusannya. Setiap malam, Rohmat berdoa dengan khusyuk, memohon agar Allah memberikan kekuatan kepadanya. Di sisi lain, Anisyah merasa bersalah melihat Rohmat harus menghadapi begitu banyak rintangan. Khalid, apa yang kamu lakukan ini tidak adil. Rohmat bukan orang yang harus diuji seperti ini, katanya pada suatu malam. Tetapi Khalid menjawab dengan tenang. Aku hanya ingin memastikan bahwa dia benar-benar pantas untukmu, Anisyah. Jika dia mencintaimu, dia akan mampu melewati semuanya. Meskipun berat, Rohmat berhasil menyelesaikan setiap tugas yang diberikan Khalid. Ia menunjukkan bahwa ia bukan hanya pekerja keras, tetapi juga pria yang memiliki prinsip dan keteguhan hati. Lambat laun, Khalid mulai melihat Rohmat dengan pandangan yang berbeda. Setelah berminggu-minggu menjalani ujian, Khalid akhirnya mengakui ketulusan Rohmat. Pada suatu malam, ia memanggil Rohmat ke ruang kerjanya. Rohmat masuk dengan hati yang penuh kekhawatiran, tetapi ia tetap tenang. Rohmat, aku harus mengakui sesuatu, kata Khalid sambil duduk di kursinya. Rohmat menatap Khalid dengan penuh perhatian. Aku melihat bahwa kamu adalah pria yang jujur dan pekerja keras. Kamu telah melewati semua ujian yang aku berikan tanpa mengeluh. Aku tidak bisa memungkiri bahwa Anisyah membuat pilihan yang tepat, kata Khalid. Rohmat merasa dadanya seolah lega dari beban berat. Terima kasih, Tuan Khalid. Saya berjanji tidak akan mengecewakan Anda atau Anisyah, jawab Rohmat dengan nada penuh syukur. Keesokan harinya, Khalid mengumumkan kepada seluruh keluarga bahwa ia telah memberikan restunya. Anisyah menangis haru mendengar kabar itu. Ia segera berlari ke arah Rohmat dan berkata, "Aku tahu kamu bisa melakukannya, Rohmat. Terima kasih karena tidak pernah menyerah." Rohmat tersenyum, lalu berkata, "Ini semua berkat doa dan dukunganmu, Anisyah." Hari pernikahan Rohmat dan Anisyah menjadi momen yang tidak terlupakan. Villa yang selama ini menjadi tempat mereka bertemu dihias dengan indah, penuh dengan bunga dan lampu-lampu yang berkilauan. Para tamu yang datang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, dari rekan bisnis keluarga Anisyah hingga teman-teman Rohmat sesama pekerja. Saat Rohmat mengucapkan ijab kabul, suara gemetar tetapi mantapnya menggema di seluruh ruangan. "Anisyah,
yang duduk di sisi lain, tidak bisa menahan air matanya. Ia merasa bahwa ini adalah awal dari hidup baru yang penuh berkah. Setelah akad selesai, Rohmat dan Anisyah saling menatap dengan mata yang penuh cinta. Khalid, yang kini menjadi pendukung terbesar mereka, mendekati Rohmat dan berkata, "Jaga adikku baik-baik. Aku percaya padamu." Rohmat mengangguk sambil menjawab, "Saya akan menjaganya dengan seluruh jiwa dan raga saya." Pernikahan itu menjadi bukti bahwa cinta yang tulus dapat mengatasi segala perbedaan dan rintangan. Rohmat dan Anisyah memulai hidup baru mereka dengan penuh rasa syukur, bertekad untuk saling mendukung dan mencintai sepanjang hayat. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tetapi dengan cinta dan iman, mereka yakin dapat melewati segalanya bersama. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.